Hai semua, Harry di sini. Selamat datang di channel Harry Ramwi. Di episode ke-6 untuk playlist bersama belajar kali ini, kembali kita akan membahas mengenai SKB rumpun komputer dengan topik troubleshooting. Untuk teman-teman yang sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya dulu untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini, teman-teman ya. Kemudian jangan lupa teman-teman bantu subscribe-nya, like, comment, and share di sosial media teman-teman biar teman-teman yang lain juga dapat info dan manfaat. So, check this out. Soal pertama, pada sebuah PC yang mempunyai VGA card on board dapat diaktifkan maupun dinonaktifkan melalui, jadi dikatakan sini adalah VGA on board ya, atau VGA yang melekat pada motherboard. Bisa diaktifkan maupun dinonaktifkan melalui A. Power supply, B. BIOS, C. Button on off, D. Sistem operasi, E. Aplikasi. Kalau seperti ini, kalau A power supply jelas bukan, kalau B jelas ya. Kalau button off, VGA card on board tidak ada button on off ya, kan? Sistem operasi juga bukan, aplikasi bukan. Oke, jawabannya adalah B. Coret B ya, B. BIOS. Fungsi utama BIOS adalah untuk memeriksa instruksi yang dikenal dengan istilah POS atau Power on Self Test, yaitu perintah untuk menginisialisasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA card, keyboard, mouse, hard disk drive, optical atau CD DVD drive, dan hardware lainnya pada saat komputer mulai di-booting. Next, nomor 2, memori di mana datanya dapat ditulis dan dihapus kembali secara berulang-ulang, hanya saja sifatnya penyimpanan memorinya sementara. Jadi sifat memorinya penyimpanannya sementara. Data akan hilang ketika memori tidak mendapat satu daya ya, atau dalam arti kata PC-nya mati. Merupakan pengertian dari A. Memori volatil, B. Memori non-volatil, C. Memori sinkronus, D. Memori erasable, E. Memori non-erasable. Ya, jelas sih dibilang sih kan sementara. Kalau sisinya mati atau catu daya tidak ada, dia akan hilang. Jawabannya itu jelas ini ya, volatil. Kalau non-volatil ini kebalikan ya. Ini kebalikan dari volatil, dimana ini dia bisa menyimpan, namun kalau listrik mati atau satu daya yang tidak ada tetap masih bisa tersimpan. Ini sinkronus, ini lebih hampir sama dengan volatil sebenarnya. Non-erasable lebih sama kepada non-volatil. Ya, jawaban itu A. Memori volatil merupakan memori di mana datanya dapat ditulis dan dihapus kembali secara berulang, hanya saja sifat penyimpanan memorinya sementara. Data akan hilang ketika tidak mendapatkan satu daya atau saat komputer mati off ya. Semua data tersimpan akan hilang. Selanjutnya, salah satu fitur yang terdapat di dalam sistem operasi Microsoft Windows 10 atau 10 yang mengizinkan penggunanya untuk terkoneksi ke sebuah mesin jarak jauh seolah-olah mereka duduk di depan mesin yang bersangkutan disebut. Jadi maksud ini adalah fitur untuk kontrol ya komputer dari jarak jauh. A. Team Viewer, tapi di sini dikatakan fitur bawaan ya, atau yang memang tersedia dari sistem operasi Microsoft Windows 10. Team Viewer ini dia software ya, bukan bawaan, kan? Quick Assistant nih. Ini ya masuk. Remote Desktop Connection ini masuk, tapi ini pada Windows terdahulu ya, kayak seperti XP. Ini pada Windows XP. Kemudian server ya, Windows Server 2003, 2008, sama Windows Vista ya. Windows Vista. Vista atau Vista lupa saya. Astaga. Vista. Telnet ini aplikasi, remote control juga semacam aplikasi. Tapi jawaban yang benar adalah B, Quick Assistant. B. Quick Assistant merupakan fitur baru di Windows 10 atau Windows 10 untuk login jarak jauh
ke komputer lain dengan mengakses desktop data, aplikasi, dan bahkan mengendalikannya. Next, bagian dari CPU yang berfungsi untuk menangani masalah perhitungan aritmatika logika dan proses logika. Jadi aritmatika, proses logika adalah, jadi dia tanya bagian dari CPU ya, apa itu? RAM bukan, RAM memori ini kan. VGA kan terampil, motherboard ini keseluruhannya sebagai papan untuk komponen-komponen. Hard disk, media penyimpanan bukan, bukan, berarti ini ya, ALU ya, atau Arithmetic Logic Unit adalah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika. ALU bekerja bersama-sama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Next, tanggal dan jam komputer selalu berbeda atau tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Setiap komputer dinyalakan kembali. Salah satu hal yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah, maksudnya ini adalah jam atau waktu ya, tanggal dari komputer yang berubah atau kembali kepada settingan awal atau settingan pabrik gitu, atau set default ya kembali. Nah, dia tanyakan di sini adalah apa yang menyebabkan atau bagaimana menyelesaikan masalah ini. A, mengganti power supply komputer. Power supply ini untuk arus, jadi bukan. Melakukan update BIOS, tidak pengaruh pada BIOS, bukan BIOS ya, bukan settingan di BIOS, bukan. Format hard disk, ini juga bukan. Mengganti baterai CMOS, nah ini yang benar. RAM tidak terbaca, ini tidak juga, bukan. Nah, dia kembali ke settingan awal, PC atau komputer, laptop, kembali ke setting awal dikarenakan baterai CMOS-nya lemah atau habis ya, makanya harus kita gantikan baterai CMOS-nya. D, mengganti baterai CMOS. Baterai CMOS lemah, jadi kondisi baterai CMOS lemah, BIOS akan kehilangan pengaturan tanggal dalam waktu ketika baterai CMOS lemah. Segera ganti baterai CMOS pada komputer Anda. Dia baterai CMOS. Next, apakah nama komponen pada motherboard yang bekerja untuk mengontrol aliran data dari komponen memori bus pada motherboard dan beberapa peripheral lainnya? Sini komponen ya. A, chipset, B, socket, B, prosesor, D, VGA, D, DDR-RAM. Jawabnya ini ya, A, chipset. Chipset pada motherboard berfungsi untuk mengatur aliran data dari satu komponen ke komponen lainnya. Misalnya mengarahkan data ini ya, salah ketik saya. Data dari CPU atau prosesor menuju kartu grafik, VGA card, atau ke sistem memori RAM, serta mengarahkan aliran data melalui body PCI, drive IDE, dan port I/O, input output ya. Next, jika pada device manajemen muncul tanda seperti gambar di bawah ini, hal ini menunjukkan ini ya. Ini di device manajemen ya, kemudian klik di device. Bagian device-nya muncul seperti ini. Nah, ini menandakan apa? A, komponen komputer dinonaktifkan. Bukan, ini bukan. Kalau dinonaktif biasanya orang-orang. Kan ini. B, drive komponen komputer berhasil diinstal. Ini juga bukan. Biasanya kalau udah diinstal tidak ada tanda apa-apa. Tanda icon biasa, icon komponen tersebut biasanya. C, komponen komputer plug and play, bukan juga. Drive komponen komputer belum diinstal. Nah, ini dia. Terus kalau yang E, drive komponen komputer tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Bukan seperti ini. Bukan, berarti jawabnya inilah ya. D, drive komponen komputer belum diinstal. Jadi biasanya ini kalau Windows sekarang atau Windows yang terupdate seperti Windows 10 lah sekarang kan, biasanya udah tak ada lagi sih, cuma hanya beberapa komponen aja yang muncul. Tapi bisa jarang ketemu ini. Biasanya ini kalau pada Windows terdahulu seperti XP gitu ataupun 7, nah itu biasa banyaknya drive yang belum kita install, jadi kita harus install lagi drive satu persatu gitu. Ya, drive komponen komputer belum diinstal. Drive komponen komputer belum diinstal, akan ditandai dengan tanda seru seperti gambar di atas. Tanda seru warna kuning ya.
8. Kecepatan sebuah komputer ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut kecuali salah tulis saya ini. Kecuali yang ditanya A. Proses overhead, ini ya menghambat ini. B. Spesifikasi CPU, ya spesifikasi CPU kalau rendah otomatis lambat ya. Kecepatannya lambat. Ini benar. Kapasitas harddisk, kayak harddisk tak pengaruh ya kan. Ini kan. Banyak program yang dijalankan, ini benar. RAM. RAM mempengaruhi sih kadang. Kalau tinggi besar kecil kapasitas RAM pengaruh. Tapi yang dikatakan sini adalah kecuali, berarti jawabannya ini ya, kapasitas harddisk. Faktor yang mempengaruhi kecepatan komputer: 1. Spesifikasi CPU, 2. Kapasitas RAM, 3. Banyaknya program proses, 4. Prosesor overhead sehingga terlalu panas, 5. Adanya virus komputer, 6. Back sector pada harddisk. 9. Pada waktu komputer dinyalakan ini ya, muncul bunyi bip 1 kali panjang dan 3 kali pendek, maka terdapat masalah pada pemasangan komponen. Bip 1 kali panjang 3 kali pendek pada awal dihidup ya. PGA card, B CMOS, C RAM, D prosesor, E BIOS. CMOS ini bukan ya, CMOS ini dia settingan waktu, RAM bukan, RAM bisa panjang ini. 3. Prosesor tidak, BIOS juga. Jawabannya ya, VGA card. VGA bunyi panjang 1 kali dan pendek 3 kali, kerusakan atau kesalahan pada keyboard atau VGA card sering ditandai dengan tidak menyalakan lampu LED pada keyboard. Biasa tanda-tanda kalau dia seperti ini tuh bunyi itu untuk VGA card itu bisa jadi tidak tepat ya, ataupun longgar. Jadi triknya itu bisa dengan dimatikan dulu, cabut arus, kemudian dibuka VGA cardnya, dibersihkan pada lem tembaganya itu, yang garis-garis itu dibersihin, kemudian baru dipasang lagi. Next, setelah proses merakit seluruh komponen peripheral serta seluruh kabel terpasang dan terhubung dengan baik, selanjutnya perlu menguji komponen peripheral apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Pada tahap ini harus dilakukan adalah masuk ke sistem BIOS, jelas lah ya, ini sebenarnya benar. Mengecek memori dan motherboard, tidak, ini kan sudah terpasang dengan baik katanya. Menginstal drive, ya bisa sih, tapi menginstal Office dulu seharusnya. Mengecek power supply, tidak. Menginstal sistem operasi, ini sih benar. Tapi kalau ditanya di sini adalah dia menguji komponen peripheral atau berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, untuk ini yang memang harus masuk ke BIOS dulu, kita lihat kan kebaca tidak drive-nya atau maksudnya hardware-nya. Jawabannya A. Masuk ke sistem BIOS, fungsi utama BIOS adalah untuk memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POS atau Power on Self Test, yaitu perintah untuk menginstalisasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA card, keyboard, mouse, hard disk drive, dan sebagainya. Next, 11. Port pada PGA disebut dengan port USB PGA ya. Port PGA USB bukan, strip video bukan nih, Thunderbolt juga bukan, DB15 ya ini, DVI itu bukan, ini ya DB15, karena 15 ini mencirikan pada ini apa, ada semacam garis-garis itu, pin apa sih, pin lupa saya mana. Ya pin kan, ada jumlah pin 15. DB strip 15 atau port PGA juga disebut dengan DB15 memiliki 15 pin dan berbentuk D yang berfungsi untuk mentransmisikan video analog. Banyak salah nulis. Ini ya contoh gambarnya ya. Biasanya kalau yang bentuk ini yang melekat pada ini ya, pada kabel VGA.
Kalau ini yang biasanya terdapat di onboard-nya. Ini yang terdapat atau melekat di onboard. Atau dalam istilah juga banyak bilang ini adalah betinanya, ini jantannya. Next, setelah diperiksa ketersediaan memori dan scanning antivirus, sistem komputer dinyatakan baik-baik saja. Tetapi komputer tiba-tiba sering restart sendiri. Yang bisa menjadi penyebabnya adalah A. Prosesor tidak kompatibel, B. Power supply mati, pasta pendingin pada prosesor sudah kering, Windows tidak kompatibel, kerusakan pada bootable system yang ada di hard disk. Nah, di sini dia bilang dia sudah melakukan pemeriksaan ketersediaan memori dan scanning virus, sistem komputer dinyatakan dengan baik. Berarti kalau kompatibel tidak termasuk. Power supply di sini sudah dibilang komponennya dinyatakan baik. Ininya baik, power supply-nya baik. Berarti yang adalah ini ya, prosesornya bisa jadi panas, overhead. C. Pasta pendingin pada prosesor sudah kering. Pasta berfungsi untuk menyalurkan panas yang muncul dari prosesor, tepatnya melalui HEAT atau Integrated Heat Spreader ke heatsink. Jika pasta sudah kering, mengakibatkan proses cepat panas dan akibatnya sistem akan mematikan komputer lewat restart. Nah, itu dia. Akibatnya banyak kali saya salah tulis. Oke, jawabannya C ya. Berikutnya merupakan kemungkinan penyebab utama hasil POS yang menunjukkan disebut failure, insert system and press enter. Biasanya muncul ini pada saat kita hidup komputer ya. Nah, hidup komputer atau PC atau laptop. Nah, itu ditanya kerusakan ini sebenarnya udah bisa dibaca sih, atau kita udah tahu udah dekat ya. Seperti di sini biasa cenderung rusak itu pada hard disk ataupun OS-nya udah rusak. A. Kerusakan pada RAM tidak bisa di loading. Ini bukan. Kerusakan pada graphic card. Ini bukan. Kerusakan BIOS tidak. Power supply rusak bukan. Kerusakan pada hard disk atau sistem pada hard disk hilang. Nah, ini bisa. Biasanya PC atau laptop mungkin ya, cenderung laptop itu kadang kebanting atau kebentur gitu. Nah, itu biasanya hard disknya yang apalagi terbentur pada posisi hard disk. Nah, itu yang menyebabkan biasanya seperti ini. Jadi pada saat hidup muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini bisa jadi dia hard disknya goyang atau tidak pada posisi benar. Kemudian bisa jadi kalau udah rusak berarti solusinya adalah ganti. Ya. Jawabannya E ya, kerusakan pada hard disk atau sistem pada hard disk hilang. Kerusakan pada hard disk atau sistem hilang adalah salah satu penyebab boot failure adalah kerusakan dari hard disk. Next, komputer desktop tiba-tiba tidak membaca USB flash disk. Yang dapat kemungkinan penyebabnya adalah A. Power supply komputer sudah lemah, OS tidak bisa meload flash disk, kerusakan pada BIOS, kerusakan pada sistem yang ada di hard disk, port USB rusak. Sebenarnya ada dua kemungkinan sih. Ini bisa jadi ya, port USB rusak. Kalau port USB rusak dicolok dia tak kebaca gitu. Bisa jadi sih ini. Kemudian ada juga ini ya. Ini bisa juga. Karena kalau power supply-nya lemah harusnya tidak baik. Jadi port USB tidak kebaca. Nah, di sini dikatakan bahwa tapi katakanlah dulu kalau portnya dalam kondisi baik. Nah, kalau portnya kondisi baik berarti jawabannya yang ini sih. Tapi kalau port memang tak baik berarti bisa. Ada dua kemungkinan sih. Jadi jawabannya saya yang A ya. Power supply komputer sudah lemah. Oke, jawabannya A ya. Power supply komputer sudah lemah. Power supply komputer yang sudah lemah dapat menyebabkan kurangnya tegangan yang mengalir. Nah, itu bisa jadi ya. Sehingga bisa jadi karena tegangnya kurang tadi, makanya di USB tak kebaca. Oleh karena itu, flash disk menggunakan tegangan yang rendah. Maka bila power kurang, maka akan membuat tegangan komputer dalam membaca flash disk tersebut. Kegagalan ya, komputer dalam membaca flash disk tersebut. Next. Setiap komputer memiliki sebuah program yang tertanam dalam BIOS untuk melakukan mekanisme diagnosis fungsionalitas hardware dasar pada komputer dinyalakan, yaitu ini sih udah ada tahu lah ya.
Karena sebelum soal itu udah dibahas juga sih, kayak udah disebut-sebut. CMOS ini baterai bukan, ini untuk pengaturan IP bukan ya. Nah jawabannya ini ya, POS ya, atau Power on Self Test, TCP bukan. Sebenarnya booting ya, bisa juga. Tapi kan POS dulu baru booting. Jawabannya adalah C ya, POS atau Power on Self Test akan melakukan diagnosis awal saat komputer dinyalakan terhadap fungsionalitas dasar hardware. Jadi dia mengecek hardware-nya dalam kondisi baik atau terdetek tidak semuanya dengan baik. Apabila ditemukan masalah, salah satu hal yang dilakukan oleh POS adalah lewat bunyi bip yang memiliki kode dan arti masing-masing. Nah, itu tadi. Jadi kalau ada kerusakan atau ada kesalahan dari hardware-nya, dia akan bunyi bip. 16. Ketika Anda bekerja dengan program, tidak selamanya program tersebut bekerja dengan baik. Ada kalanya program tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat menerima perintah-perintah dari pemakai. Dalam keadaan ini dikatakan bahwa program itu telah membeku, atau biasa kita sebut dengan istilah, ini kayak hampir semua orang pernah mengalami hal ini kayaknya ya, bisa jadi sisi itu. Restart bukan ya, restart mengulang ya. Sebenarnya kalau restart ini stepnya ya. Shutdown bukan, standby bukan. D, hang ya, hang, overload ya. Dari gara-gara overload maka bisa jadi hang. Jadi hang ya jawabannya, hang. Istilah hang yaitu keadaan di mana suatu program tidak bekerja sebagaimana mestinya, yaitu tidak dapat menerima perintah-perintah dari pemakainya. Hal ini disebut program telah membeku. 17. Proses menjalankan prosesor memori, motherboard, atau video card pada tingkat konfigurasi yang lebih cepat, lebih tinggi dibandingkan rekomendasi pabrik pembuat disebut. Nah, ini maksud soal ini adalah bagaimana kita merubah settingan yang default dari pabrik ya. Settingan ini perubahan antara prosesor, memori board, ataupun video card-nya. Kita rubah mungkin kecepatan atau apanya kita rubah. Ini disebut A, overclocking, overspeed, C, virtual machine, D, unlocked, E, locked on. Ini pasti udah tahu lah ya, cobain ke sini. Overclocking ya. Overclocking dilakukan melalui pengaturan BIOS atau pada aplikasi pihak ketiga lainnya ya. Misalnya dengan menaikkan pengalihan multivar dari fungsi prosesor. Overclocking adalah kegiatan untuk meningkatkan ukuran lock dari chip melebihi nilai yang seharusnya. Jadi kalau udah di settingan pabrik sekian, tapi kita tambahkan, nah itu namanya overclocking. Dengan begitu komponen tersebut bisa berjalan lebih baik daripada seharusnya. Misalnya dari 3,9 MHz menjadi 4.0 MHz. Nah ini. Tapi overclocking ini cukup berbahaya ya ataupun ada memiliki resiko tersendiri dengan hardware-nya gitu itu. Karena kalau sudah dilakukan overclocking. 18. Penggunaan dapat mengirim email ya, dapat mengirim email tetapi tidak bisa menerima email. Protokol manakah yang kemungkinan tidak dikonfigurasi dengan baik? A, POP3, POP3 atau B, FTP, C, SMTP, SNMP, E, POS. Jawabannya adalah ini ya, POP3 atau POS ya. SMT adalah Simple Mail Transfer Protocol, yaitu berfungsi untuk mengirim. POP3 atau Post Office Protocol, penerima, yaitu berarti ya ini tadi kan dibilangnya tidak bisa menerima, berarti konfigurasi POP3-nya yang masalah. FTP atau File Transfer Protocol, mengirim file ke remote komputer. SNMPT Simple Network Management Protocol atau pengaturan host dalam jaringan. Kemudian POS atau Power on Self Test akan melakukan diagnosis awal saat komputer dinyalakan. Ini kan ya. 19. Pada waktu komputer dinyalakan, muncul bunyi kode bip satu kali pendek pada BIOS IBM ya, menandakan bahwa kayaknya sepertinya udah tahu lah ya ini. Bip satu kali pendek. A, baterai CMOS habis. B, VGA card tidak terbaca atau rusak. C, RAM tidak terbaca atau rusak. D, gagal BIOS. E, normal POS and PC dalam keadaan baik. Oke, jawabannya ini ya, normal. Jadi pada saat dihidupkan
akan terjadi proses pause, kemudian bunyi beep. Normal. Tapi kalau udah lebih dari satu, itu baru berarti ada kemungkinan kerusakan. Ya, satu beep pendek sama dengan normal pause dan PC dalam keadaan baik. Selanjutnya nomor 20, pada waktu komputer dinyalakan muncul kode beep pendek berulang kali pada BIOS IBM menandakan bahwa kalau tadi beepnya satu kali ya di soal sebelumnya, kalau ini dia beep pendek tapi berulang-ulang kali. Komputer baik-baik saja. Oh, tidak, ini jelas tidak. RAM tidak terpasang. Ya, ini mungkin bisa jadi masalah bagian VGA card, bisa jadi motherboard, ini bukan. Baterai CMOS lemah, ini bukan. Berarti antara RAM dengan VGA card ya. Nah, kalau VGA card itu panjang biasa bunyinya, ada bunyi panjangnya. Berarti jawabnya adalah ini ya. Sebenarnya RAM tidak terpasang, atau bisa jadi RAM tidak terpasang dengan benar ya, atau ada RAM-nya memang posisi rusak. Ya. RAM tidak terpasang ya. Pada BIOS IBM jika bunyi beep pendek berulang berarti power supply rusak, card monitor atau RAM tidak terpasang. Berarti jawabannya ini ya. Jadi beep pendek itu ada beberapa kemungkinan, bisa jadi power supply-nya rusak, card monitor juga. Ya, ini kan card monitor ada. Oke, baik teman-teman, kita udah selesai. Demikian teman-teman video mengenai pembahasan SKB nomor komputer dengan topik troubleshooting. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf untuk kalau ada salah-salah, saya boleh dikoreksi teman-teman di komen ya, boleh. Kalau ada saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini teman-teman. So thank you for watching. See you in this video and say no to drug. Bye bye.